Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan materi lagi, masih tetap pelajaran yang kedua. Di sini Ibu akan mengenalkan tentang kata sifat dan keadaan. Artinya as-sifatu wal hal. Sifat itu contohnya shaghirun, kabirun, ba'idun, qaribun, tawilun, qasirun, nazifun, muttasi'un, kasirun, qalilun, mahirun, jahilun, nasitun, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah kata sifat. Nah, kata sifat di sini, ini adalah menyesuaikan dengan benda yang disifati. Contoh ya, shaghirun itu kan kecil, kabirun itu besar. Contohnya kita membuat kalimat tentang benda yang kecil, umpamanya kitabun shaghirun. Nah, kitabun itu bentuknya muzakkar, maka sifatnya kita gunakan muzakkar. Kemudian kita akan membentuk shaghirun itu menjadi kecil tapi bentuknya muannas, maka bendanya juga kita berasal dari bentuk benda yang muannas. Apa benda yang muannas contohnya? Ayo sebayang bisa. Kalau shaghirun itu tadi kecil tapi bendanya untuk laki-laki. Kalau shaghirun bendanya shaghiratun tambah tun di ujungnya itu adalah bentuk perempuan. Maka kita gunakan apa? Contohnya titik-titik kecil tapi kecilnya perempuan. Contohnya apa ya? Contohnya maktabatun. Apa maktabatun? Maktabatun itu adalah perpustakaan. Maktabatun ada tak marbutatan, maka shaghirunnya kecilnya juga harus kita gunakan tak marbutoh. Jadi maktabatun shaghiratun, seperti itu. Nah, kemudian kita ambil lagi contoh satu. Jauh, ba'idun itu artinya jauh. Kita gunakan lagi sekolah jauh, sekolah yang jauh. Nah, ba'idun itu muzakkar, maka ba'idatun ada tunnya menjadi muannas. Kalau madrasatun kita gunakan ba'idun apa ba'idatun? Yaitu ba'idatun. Jadi madrasatun ba'idatun, seperti itu. Kemudian kita cari lagi yang bentuknya muannas. Apa yang jauh bentuknya muannas? Ayo, muzakkar yang gak ada tak marbutohnya. Apa yang jauh? Syari'un, jalan yang jauh. Jadi syari'un ba'idun. Kalau maktabatun ba'idatun, kalau dia syari'un itu ba'idatun. Jadi kata sifat itu semuanya menyesuaikan dengan bendanya. Ulang lagi, kalau sifatnya muzakkar maka bendanya muzakkar, kalau sifatnya muannas maka bendanya muannas. Ibu perpanjang lagi, ini sekolah yang jauh. Hazihi madrasatun ba'idatun. Semuanya bentuknya muannas, dari isi nisaronya, bendanya, sifatnya semuanya bentuknya muannas. Seperti juga dengan muzakkar. Contohnya kita ambil kamar mandi itu kotor, umpamanya haza kamar mandi ini kotor. Haza hammamun kotor. Muttasihun, bukan muttasakhatun ya, karena hammamunnya bentuknya muzakkar. Nah, di bawahnya kita menggunakan zorob. Ibu memperkenalkan zorob makan. Zorob makan itu artinya keterangan tempat. Di antaranya amama di depan, waro'a di belakang, tahta di bawah, janiba di samping, baina di antara, wasoto tengah-tengah, fauqa di atas, haula di sekitar, huna di sana, huna di sini, hunaka di sana, indah milik, humunzu sejak, hatta sehingga. Nah, itu semuanya zorob. Semuanya itu adalah zorob. Nah, zorob itu apabila kita gunakan dalam kalimat, contohnya kalau kita menggunakan zorob dalam kalimat, maka dia membutuhkan suatu kata tanya. Apa kata tanyanya? Kalau
eh, pernyataan itu ada zorobnya. Biasanya kita gunakan dengan kata aina. Kalau pernyataannya ada zorob. Apa arti aina? Artinya di mana. Coba perhatikan contohnya. Contohnya ibu beri contoh sedikit ya Naya. Di mana perpustakaan atau di mana laboratorium. Nah, jawabannya pasti ada zorobnya kan. Umpamanya laboratorium di dalam sekolah. Ada zorobnya enggak? Ada. Di mana zorobnya? Di dalam. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ada pernyataan yang ada zorob di dalamnya, biasanya pertanyaan yang digunakan adalah menggunakan kata aina. Sampai di sini mengerti? Iya, ibu ulangi lagi sekali lagi. Kata sifat itu menyesuaikan dengan bendanya. Jadi sifat itu bisa kita rubah dari muzakkar ke muannas atau dari muannas ke muzakkar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya, nggak ada ya? Mungkin sampai di sini ibu cukupkan kesekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.